Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat roti kentang keju yang super empuk, fluffy, lembut, dan gurih. Cocok banget buat sarapan. Ini bikinnya gampang, tanpa ulen, jadi nggak ribet. Aku bikin dua versi ya, pakai oven dan pakai teflon. Jadi simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita akan campurkan susu cair full cream yang sudah dihangatkan sebanyak 80 ml. Susu hangat ya teman-teman, bukan panas. Campur dengan gula pasir sebanyak 30 gram atau sekitar 2 sendok makan. Aduk sampai gulanya larut. Tambahkan 4 gram ragi instan atau sekitar 1 sendok teh penuh. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita sisihkan sebentar. Siapkan wadah bersih. Masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan juga tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Buat cekungan di tengah-tengahnya seperti ini. Kita buat cekungan seperti ini biar memudahkan saat proses pengadukan nanti. Sekarang kita tengok lagi campuran susu dan ragi. Dan kalau di permukaannya raginya udah terlihat lunak dan muncul pula busa atau gelembung-gelembung kecil, ini tandanya raginya aktif. Tambahkan 1 butir telur. Dan juga 30 gram margarin cair atau margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan ke bahan kering, yaitu terigu dan garam. Masukkan tepat di cekungannya. Aduk menggunakan spatula dari luar ke dalam, ke arah cekungannya. Kita aduk aja sampai tercampur rata. Sampai nggak ada lagi terigu yang masih kering. Dan kalau cairannya kurang, teman-teman bisa tambahkan sedikit susu ya. Pastikan konsistensi akhir membentuk adonan seperti ini. Tutup dengan plastik wrap atau kain bersih. Biarkan mengembang hingga 2 kali lipat sekitar 45-60 menit atau menyesuaikan suhu sekitar. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan isian. Di sini aku ada kentang yang sudah dikupas dan dibersihkan. Beratnya sebelum dikupas sekitar 450 gram. Kemudian potong-potong kentang menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong-potong, rendam air dulu biar nggak teroksidasi atau biar nggak menghitam kentangnya. Nah, ini kita sisihkan sebentar dan kita akan kukus. Sebelumnya aku udah siapin kukusan dan ini kukusannya udah siap digunakan. Air kukusannya udah mendidih dan sekarang kita masukkan kentang yang udah ditiriskan ke dalam kukusan. Kemudian kukus kentang selama kurang lebih 15 menit atau sampai kentang menjadi lunak dan lembut. Setelah 15 menit, kita tes tusuk aja menggunakan garpu. Kalau sudah lunak dan lembek, ini udah cukup. Selanjutnya angkat dan pindahkan ke dalam mangkok yang bersih. Hancurkan kentang kukus hingga menjadi lebih halus. Bisa pakai benda apapun yang cocok ya. Ulekan misalnya. Nah, kalau udah halus, tambahkan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh merica bubuk. Tuangkan 40 gram susu cair full cream. Aduk hingga tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata, sisihkan terlebih dahulu.
Setelah adonannya mengembang hingga 2 kali lipat, kempeskan adonan. Pindahkan ke bidang datar atau alas kerja. Bagi menjadi 2 atau 4 bagian. Di sini aku akan buat 2 roti, jadi aku bagi menjadi 4 bagian. Karena satu roti terdiri dari 2 bagian ya. Bulatkan masing-masing adonan. Jangan lupa kempeskan dulu adonannya sebelum dibulatkan. Pastikan udaranya udah benar-benar keluar. Bulatkan dan boleh di rounding seperti ini. Ambil satu adonan. Kalau dirasa terlalu lengket, ini boleh ditaburi tepung terigu tipis-tipis ya. Pipihkan adonan, gilas dan lebarkan kira-kira sekitar 12-14 cm. Kalau kalian mau bikin satu roti aja, bisa bikin ukurannya lebih besar, kira-kira itu sekitar 24 cm. Dan tadi pas dibagi, cukup dibagi 2 aja adonannya. Nah, untuk versi pakai oven, pindahkan ke atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Beri isian kentang di atasnya. Ratakan. Taburi keju mozzarella yang sudah diparut. Taburi secukupnya, bisa sesuaikan selera. Kalau nggak ada mozzarella, boleh pakai keju quick melt atau keju muda leleh. Untuk bagian pinggir adonan, kita tekan-tekan seperti ini supaya agak melebar. Pipihkan satu adonan lainnya, lebarkan dan pastikan ukurannya lebih lebar dibanding sebelumnya. Angkat dan tutup adonan yang sudah diberi isian di atasnya tadi menggunakan adonan tersebut. Satukan bagian pinggirannya supaya nanti pas dipanggang gak bocor. Kemudian ratakan. Sembunyikan bagian pinggiran yang disatukan tadi ke bawah. Tutup wrap atau kain bersih, biarkan mengembang sekitar 15-20 menit. Setelah adonan diistirahatkan, udah tampak mengembang, selanjutnya di permukaannya olesi menggunakan susu cair. Oleskan merata. Menggunakan tangan bersih, kita tekan-tekan permukaannya menggunakan jari seperti ini. Beri parsley kering di atasnya, kalau nggak ada bisa di skip aja. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 25 sampai 30 menit menggunakan api atas bawah. Dan ini aku pakai oven heat dari Mito. Kapasitasnya 22 liter, dayanya 350 watt untuk satu mode api. Kalau 2 mode api bisa sampai 700 watt. Hitungannya masih hemat energi. Dan oven ini harganya juga terjangkau. Setelah 25 menit rotinya udah matang. Aku tadi pakai suhu 165 derajat Celcius. Mungkin aja bisa beda tergantung dari oven masing-masing. Angkat dan selanjutnya langsung kita olesi menggunakan margarin atau mentega di permukaannya supaya lebih lembab dan mengkilap. Sebelum kita lihat hasil akhirnya, kita akan membuat versi tanpa oven dulu ya. Versi tanpa oven yaitu pakai teflon. Aku pakai teflon dari Cosmo Pan series Stain Cookware. Ini satu set ada 3 pan yang bisa ditumpuk di gagangnya, jadi nggak usah khawatir baret. Dan tentunya kualitasnya standar Eropa. Ambil adonan dan pipihkan berbentuk bulat. Setelah adonan dipipihkan, kita angkat dan pindahkan ke atas teflon atau wajan anti lengket. Beri kentang yang sudah dihaluskan. Ratakan juga. Taburi keju mozzarella atau keju muda leleh. Pastikan bagian pinggirannya itu nggak dipenuhi isian kentang ya. Pipihkan satu adonan lainnya dan pastikan lebih lebar dari sebelumnya. Angkat dan tutup isian. Satukan dengan adonan yang ada di bawah. Ditekan-tekan supaya nanti nggak bocor. Rapikan dan sembunyikan bagian yang disatukan ke bawah adonan.
Tutup wrap atau kain bersih, kita biarkan mengembang sekitar 10-20 menit. Nah, setelah mengembang, kita olesi permukaannya dengan susu. Lalu tusuk-tusuk menggunakan jari, seperti ini. Jarinya udah bersih ya. Dan taburi parsley kering kalau ada. Kalau nggak ada, di skip aja. Beri tutup teflon. Set kompor menggunakan api kecil. Letakkan teflon dan panggang roti. Biarkan bagian bawahnya kecoklatan dan roti semakin mengembang. Ketika tutup teflonnya mulai banyak uap air, kita ambil dan seka tutup teflon menggunakan kain lap yang bersih. Kemudian kita tutup lagi. Lakukan hal yang sama kalau mulai banyak uap air di tutup teflonnya. Nah, kalau udah kecoklatan bagian bawahnya dan rotinya udah tampak semakin mengembang seperti ini, kira-kira udah sekitar 15 menit memanggang, kita balik dengan hati-hati. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini warnanya bagian bawah terlalu coklat, tapi nggak apa-apa, menurutku ini masih bisa diterima. Mungkin karena apinya masih kurang kecil atau perlu diberi lagi alas logam di bagian bawah teflon. Panggang lagi sekitar 5-7 menit. Kalau sudah matang, angkat dan balikkan. Olesi permukaannya dengan margarin atau mentega saat masih panas supaya hasilnya lebih lembab dan mengkilap. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Teman-teman bisa pilih mau bikin pakai oven atau mau bikin pakai teflon. Untuk versi panggang di oven, hasilnya seperti ini dan coba kita potong. Saat kita tarik, pas lagi masih anget-angetnya, keju mozzarellanya molor. Ini menarik banget. Hasil rotinya empuk dan fluffy walau tanpa diulen. Isian kentangnya lembut ditambah sensasi keju yang bikin tambah gurih. Pecinta keju dan kentang ini pasti suka. Untuk versi panggang pakai teflon, ini nggak kalah menariknya dengan yang di oven. Bahkan menurutku warnanya bisa secantik ini untuk bagian atasnya. Walaupun di bagian bawahnya punyaku tadi lebih kecoklatan, tapi nggak apa-apa. Rasanya nggak pahit sama sekali, nggak ada rasa gosong, dan mungkin masih perlu belajar untuk pengaturan apinya. Rotinya empuk dan juga fluffy. Walaupun masih lebih lembut yang di oven, tapi ini juga empuk, lembut, dan enak banget. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.